melaporkan bahwa pada tahun 2025 Polri mendapatkan target penanaman jagung seluas 1 juta hektar lahan. Dengan estimasi panen, kami mengharapkan apabila 1 juta hektar tersebut tercapai, maka panen kami bisa mencapai 4 sampai dengan 10 juta ton. Pada kuartal pertama dan kedua kemarin telah dilakukan panen jagung pada lahan seluas 344.524 hektar dengan hasil panen lebih dari 2 juta ton. Melalui kerjasama dengan Kementerian Pertanian RI, Kementerian Perhutanan RI, Perhutani, Inhutani, dan stakeholder terkait lain, termasuk juga tentunya masyarakat, saat ini terdapat potensi lahan seluas 795.339,53 hektar, di mana 300.672.049 hektar diantaranya merupakan lahan perhutanan sosial, dan total potensi lahan tersebut 431.233,36 hektar telah ditanami. Pada kuartal ketiga tahun 2025 ini dilakukan penanaman pada lahan seluas 168.432,23 hektar, terdiri dari 117.510,29 hektar lahan perhutanan sosial yang sudah ditanami, serta 48.082 hektar lahan produktif dan 2.839,54 hektar lahan perhutanan sosial yang akan dilakukan penanaman pada hari ini. Jadi mohon izin Pak Mentan, tadi sebenarnya kami sudah melirik lahan di sekitar ini yang bisa kita tanam, utamanya lahan padi. Tapi terima kasih Pak Menteri Kehutanan sudah memberikan solusi. Kalau tidak, sawah tadi sudah kita tanam jagung juga. Selanjutnya pada hari ini di Provinsi Jawa Tengah akan dilakukan penanaman pada lahan seluas 38.750,14 hektar, terdiri dari 36,287 hektar lahan produktif dan 2.463,14 hektar lahan perhutanan sosial. Dan khusus di Kabupaten Gerobokan akan dilakukan penanaman pada 207 hektar lahan perhutanan sosial, termasuk di dalamnya 74 hektar lahan perhutanan sosial di lokasi saat ini. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui keterlibatan pada setiap tahapan, mulai dari pencarian lahan, pembibitan, penanaman, perawatan, hingga jaminan penyerapan hasil panen. Selain itu, Polri memberikan dukungan operasional secara bertahap kepada penyuluh pertanian lapangan berupa 500 unit alat penguji kesuburan tanah, serta kepada kelompok tani dan koperasi 89 unit alat pemipil jagung, 100 unit alat penguji kadar air, dan 93 unit alat pengering. Tidak hanya itu, Polri saat ini juga membangun 18 gudang pangan Polri di 12 provinsi dengan total kapasitas penyimpanan mencapai 18.000 ton, dan tentunya ini masih perlu kapasitas yang lebih banyak lagi. Dengan memedomani amanat Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa Polri adalah polisi rakyat yang harus senantiasa berada di tengah-tengah rakyat, kami tegaskan bahwa Polri berkomitmen tidak pernah surut dalam mendukung dan mengawal seluruh agenda pemerintah, termasuk dalam mewujudkan cita-cita mulia untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Apa masalahnya? Mumpung ada Ibu Ketua, ada Pak Kapolri. Enak ini membantu karena ada Pak Kapolri dengan Pak Ketua. Masalah pupuk itu kendalanya di wilayah yang Gerobokan termasuk wilayah Bambu, Pak. Karena pupuk itu masih sulit. Karena kenapa sulit? Sulitnya kan dulunya harus pakai kartu tani, sekarang kan. Oke, selesai sekarang. Ada Pak Kapolri, tenang. Ada Ibu Ketua. Bapak apa masalahnya? Masalah juga pupuk juga. Oh, pupuk. Mana manajer di sini? Nggak usah dirut, terlalu tinggi. Enak kalau manajer kan ada SK-nya yang bisa tanda tangan SK-nya. Mana manajernya, Dek? Berani banget di kampung halamannya Pak Wakil Menteri Pertanian. Mestinya kalau mau terlambat pupuk ya daerah-daerah jauh lah. Luar Jawa, sini. Ini nasibmu saya yang terancam.
Distributornya mana? Ada nggak, Pak? Siapa nama distributornya? Mbak Sri. Biasa diangkat harga. Harganya berapa, Pak? 160 berarti di atas harga. Oke, tolong Pak Dirut. Minta maaf, Pak Kapolri bisa agak kencang dikit ya? Nggak apa-apa. Saya sebenarnya sudah jadi orang Sulawesi. Saya sudah halus sekarang, Solo dan Sulawesi. Tolong cabut izinnya itu. Jangan beri ampun dan diperiksa. Ini harganya 160. 160. Jangan diginiin masyarakat. Itu presiden marah. Presiden marah, Pak. Jangan ya. Pak Dirut, oke. Izinnya deh dicabut ya. Oke. Cabut semua, bukan itu saja. Semua yang jual di atas langsung cabut. Kami mewakili DPR RI, khususnya Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, kehutanan, dan perikanan, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri dan seluruh jajaran kepolisian Republik Indonesia yang telah berinisiatif untuk membuka lahan memproduksi jagung yang pada periode yang kemarin sudah menghasilkan 2 juta ton tanpa mengganggu anggaran Kementerian Pertanian. Ya Pak? Ya. Jadi ini perlu diapresiasi karena kalau Pak Mentan suruh kerja sendiri, swasembadanya akan tertunda-tunda. Tapi dengan adanya inisiatif daripada Pak Kapolri dan kerja keras dari seluruh jajaran kepolisian, ini swasembada saya yakin bisa lebih cepat lagi dan mudah-mudahan ini bisa mengetuk matra-matra yang lainnya untuk bisa membantu swasembada pangan ini bisa segera terrealisir dari Komisi 4 agar kita tidak lagi ada import-import. Saya rasa demikian. Sekali lagi selamat Pak Kapolri, kami dari DPR sungguh sangat mengapresiasi kerja Bapak dan jajaran Bapak. Terima kasih. Bagian besar jagung kita digunakan untuk pakan. Tapi ada juga jagung pulut, jagung beberapa varietas, jagung manis, itu untuk konsumsi, untuk pangan. Salah satu niat dari Astacita, Pak Presiden Prabowo, Pak Gibran adalah kita bisa swasembada. Salah satunya jagung.